下啊，该走的稍等。Pagi keempat di Beijing, pagi-pagi sekali pintu kamar kami sudah diketuk oleh si Kinon. Kinon ini adalah robot pengantar barang ke kamar. Kalau udah selesai, dia akan kembali sendiri ke dock stationnya di lobby. Jadi waktu itu kami pesan sarapan lewat food delivery. Karena kami nggak punya nomor telepon lokal, kami nggak bisa pakai aplikasinya. Lalu kami tanya front desk dan dia bersedia untuk pesankan makanan kami lewat aplikasi personalnya. Dan kami bayar cash langsung ke dia. Sebelum pergi, yuk kita review kamar Beijing. Waktu itu kami menginap di hotel ini. Namanya emang beneran sepanjang itu. Nah, waktu itu kita pilih hotel ini karena dikira tuh jaraknya deket banget sama Temple of Heaven karena berdasarkan asumsi dari namanya aja. Ternyata ya deket kalau pakai Didi, tapi kalau jalan kaki sekitar 30 menitan lah. Hehe. Tapi untungnya sih hotelnya oke ya. Bersih, lengkap, nyaman juga. Di bawah ada yang jual snack, ada Starbucks dan Pizza Hut juga yang nempel langsung sama hotel. Di seberang jalan juga ada sederetan kedai makanan dan minimarket lokal. Jalan 10 menitan ada pasar buah. Dan kalau masih pagi-pagi, jalan kaki ke Temple of Heaven itu 30 menitan gak terlalu berasa. Udaranya bersih, ada trotoar besar tersedia, adem dan rindang juga karena banyak pohon. Setelah sarapan, kami pun berangkat ke stasiun kereta. Sudah 4 hari di Cina, harusnya nggak kaget lagi ya lihat stasiunnya emang pasti bakal gede. Tapi ya tetap aja melongo sih pas lihat stasiun segede ini. Beijing South Railway Station ini merupakan stasiun kereta terbesar di Beijing dan merupakan salah satu yang terbesar di Asia. Luasnya in total mencapai 32 hektar dan bahkan lebih luas dari Bird's Nest. Ruang tunggunya aja ini bisa menampung sekitar 10.000 penumpang dalam satu waktu. Stasiun ini pertama kali beroperasi pada tahun 2008 dan mainly melayani kereta cepat. Kami waktu itu pesan tiketnya lewat trip.com dan dari Beijing ke Shanghai ditempuh dalam waktu 4,5 jam. Naik kereta cepat. Sedangkan kalau misalnya naik mobil bisa 12 jam lebih. Kalau naik pesawat juga bisa sih, itu menempuh hampir 4 jam. Sekitar 30 menitan sebelum waktu boarding, gate-nya langsung penuh semua pada antri. Tiket yang waktu itu dibeli semua sudah nge-link sama pasport atau ID. Jadi kita nggak perlu keluarin bukti tiketnya, hanya perlu siapin identitas aja. Untuk turis disarankan antrinya pakai antrian pasport holder ya. Biasanya itu ada di paling kiri atau paling kanan dari barisan. Nanti di sana ada petugas yang akan bantu untuk scan pasport kita. Bye-bye Beijing. Terima kasih untuk 3 harinya yang sangat berkesan. 3 hari yang penuh dengan cerita, suka maupun duka. Kami banyak dapat pengalaman baru yang sangat membuka mata. Bagi yang pernah ke Beijing, sekarang jadi tahu kalau Beijing sudah banyak berubah dari yang dulu. Dan bagi yang pertama kali ke Beijing, tentunya tercengang, karena kenyataan memang berbeda dari harapan. Di balik jajanan lucu, makanan enak,
harga terjangkau, sistem pembayaran yang efisien. Itu ada kesulitan-kesulitan terutama untuk antrian masuk ke tempat-tempat yang sangat terkenal. Walaupun sulit, tapi kami tidak menyesal. Di Beijing ini, kami secara langsung bisa mengagumi kemegahan budaya zaman dulu yang berhasil dilestarikan sehingga masih bisa dinikmati sampai ribuan tahun kemudian. Beijing ini merupakan perpaduan antara kebudayaan zaman dulu dengan teknologi zaman sekarang. Sekarang saatnya kami menjelajah kota lain, yaitu Shanghai. Transportasi yang kami pilih adalah kereta cepat. Tiketnya kami beli di trip.com dan kami membeli kursi yang second class. Ini adalah reserve seat, jadi kita nggak perlu rebutan kursi. Di bagian belakang ada tempat untuk taruh koper yang agak besar. Selain itu, di atas kursi juga ada tempat untuk taruh koper kabin. Untuk ukuran kelas 2, kursi dan legroomnya lumayan luas sih menurut kami. Ada snack cart yang keliling setiap setengah jam dan juga lantainya dibersihkan setiap setengah jam. Ada petugas dan security juga yang mondar-mandir selama perjalanan. Kamar mandinya lumayan luas dan bersih. Dan toiletnya sih duduk ya untungnya. Perjalanan selama 4,5 jam ini nyaman dan gak terlalu berasa. Ketika sampai di stasiun tujuan, kami melihat kursi-kursinya ini dibalikin arah untuk perjalanan balik ke arah Beijing. Kami turun di perhentian terakhir dari kereta cepatnya, yaitu Shanghai Hongqiao. Stasiun Shanghai Hongqiao ini sangatlah luas, merupakan stasiun utama untuk bullet train, terkoneksi dengan metro, dan juga terletak di sebelah airport Hongqiao. Kami memutuskan untuk naik Didi dari stasiun ke hotel. Waktu itu pas banget, kita sampai lagi rush hour dan juga hujan. Dan untuk pesan Didi ini ada tempat khusus untuk penjemputannya. Dan saking luasnya stasiun ini, kami sempat bingung dan tersesat. Nanya petugas juga lumayan percuma karena kendala bahasa. Tapi setelah beberapa saat, akhirnya kami sampai juga di tempat penjemputannya. Shanghai ini merupakan kota terpadat di Cina dengan populasi penduduknya mencapai hampir 30 juta jiwa. Dan juga merupakan kota dengan ketiga terpadat di dunia setelah Tokyo dan Delhi. Dulu awalnya Shanghai ini hanyalah sebuah desa nelayan, lalu berkembang pesat karena lokasinya yang strategis menjadikannya sebagai pusat perdagangan baik domestik maupun internasional. Pelabuhan Shanghai merupakan pelabuhan kontainer tersibuk di dunia. Shanghai juga menempati urutan ke-7 dengan jumlah gedung pencakar langit terbanyak ke-7 di dunia. Setelah macet-macetan, akhirnya kami sampai juga di hotel. Kamarnya surprisingly besar banget, walaupun interiornya agak outdated. Tapi kamarnya bersih, kasurnya juga nyaman. Di sekitaran hotel ada banyak tempat makan, minimarket, mall, dan dekat juga ke stasiun metro. Oke banget lah hotel ini. Sekarang saatnya beristirahat karena besok akan ke Disneyland. Sampai jumpa di video selanjutnya.